Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dimyati selaku penjabat Wali Kota Tebing Tinggi yang baru saja dikukuhkan dan dilantik pada tanggal 24 Mei yang baru lalu. Dengan ini menyampaikan bahwa target pekerjaan dan kinerja yang harus dicapai itu masih cukup banyak, terutama melengkapi kekurangan-kekurangan pada periode sebelumnya yang disebabkan berbagai faktor. Faktor utama menyebabkan belum tercapainya target-target kinerja di Kota Tebing Tinggi adalah merebaknya pandemi Covid di tahun 2020 dan 2021 yang mengakibatkan banyaknya terjadi realokasi dan refocusing anggaran, sehingga beberapa target kinerja di pemerintah Kota Tebing Tinggi terpaksa harus ditunda karena kita lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat selama masa pandemi COVID-19 tersebut. Nah, untuk ke depan setelah meredanya COVID, dan kita harapkan ke depan juga COVID ini akan hilang dari dunia dan bumi Indonesia ini, tujuan pertama kami adalah meningkatkan profesionalisme birokrasi. Itu kami tujukan untuk meningkatkan indeks profesionalisme ASN yang lebih profesional. Kemudian kalau opini BPK, saya kira kita sudah keempat kalinya mendapat opini WTP, dan selanjutnya juga meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja yang saat ini masih B dan harus ditingkatkan menjadi BB. Kemudian indeks pelayanan publik juga harus ditingkatkan, walaupun sudah ada 2 OPD yang mendapat nilai baik dari pemerintah pusat, khususnya Kemenpan RB, yaitu Dukcapil dengan predikat pelayanan prima, dan perizinan terpadu satu pintu kita masih mendapat nilai baik. Kemudian juga indeks SPBE ini juga akan terus kita tingkatkan, terutama kita juga sudah melakukan MOU dengan Kementerian Kominfo bahwa Tebing Tinggi menjadi salah satu target Smart City di tahun 2022 ini dari Kominfo. Walaupun secara total sudah ada 150 kabupaten kota yang difokuskan oleh Kementerian Kominfo menjadi kota cerdas ataupun kota smart. Kemudian yang kedua, meningkatnya investasi daerah. Sasaran kita peningkatan jumlah investor yang masuk, dan investor masuk dengan rasa aman. Regulasi-regulasi terkait perizinan yang menghambat masuknya investasi ini akan kita sederhanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Kemudian meningkatkan usaha ekonomi daerah, nanti itu bisa kita lihat dari PDRB per kapita kita yang harus terus menaik dari tahun ke tahun. Kemudian juga dari fasilitas dan aktivitas perdagangan lainnya. Selanjutnya, target kinerja kita meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, disinilah kemarin yang banyak menyita waktu kita, terutama masa merebaknya pandemi COVID-19, di mana pendidikan dilaksanakan secara daring, dan sekarang ini sudah mulai kita lakukan pembelajaran tatap muka dengan harapan efektivitas belajar anak-anak bisa lebih baik lagi. Kemudian akses layanan kesehatan dan pendidikan ini juga nanti terkait dengan angka harapan hidup, karena orang cerdas tentu memiliki pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat akan meningkatkan angka harapan hidup di Kota Tebing Tinggi ini.
Terakhir, meningkatkan kualitas hidup masyarakat ini tentu ada penilaian-penilaian tersendiri, terutama dengan indeks Gini rasio yang harus kita tingkatkan, yang saat ini masih dikatakan masih kurang lah, sekitar 0,32 poinnya. Kemudian mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan membuka lapangan pekerjaan, dalam arti kata bukan Pemda menyiapkan lapangan pekerjaan secara formal dengan membuka lamaran calon pekerja, namun bagaimana masyarakat itu bisa berwirausaha, mengembangkan kompetensi dirinya sehingga dia bisa bekerja untuk menghidupi diri dan keluarganya. Penurunan penduduk miskin ini sudah juga menjadi target nasional, bukan hanya Kota Tebing Tinggi, terutama penurunan angka kemiskinan ekstrim secara nasional memang harus diturunkan di tahun 2022 ini. Prioritas yang diperlukan untuk mengejar pencapaian kinerja yang belum tercapai tersebut itu pada bidang ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan. Di bidang ekonomi, pengembangan ekonomi kreatif, produktivitas tenaga kerja, dan jaminan sosial, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pengelolaan pendidikan ini akan menjadi perhatian untuk fokus penyusunan program kegiatan, terutama dalam kegiatan 2023 nantinya. Karena saat ini sedang berjalan sudah, anggaran 2022 sudah setengah tahun berjalan. Namun demikian tentu perlu evaluasi, akan dilakukan evaluasi penyempurnaan berikutnya. Di bidang infrastruktur, kalau untuk kondisi jalan di Tebing Tinggi sudah masuk kategori baik, namun ada beberapa bagian jalan yang merupakan jalan provinsi, ini sudah kita support ke pemerintah provinsi untuk dilakukan perbaikan perawatan sesuai dengan kewenangan dari provinsi tersebut. Dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara. Untuk utilitas perumahan, transportasi, sumber daya alam, dan penyediaan air minum, ini sudah terus kita laksanakan. Tebing Tinggi juga sudah melakukan MOU dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, akan ada selain PDAM Tirta Bulian Tebing Tinggi, Perumda yang sekarang sudah berbentuk Perumda, dan akan dilakukan kerjasama dengan Kabupaten Serdang Bedagai yang difasilitasi pemerintah provinsi dan Kementerian PUPR akan membentuk yang namanya SPAM Seriti, Sistem Pengadaan Air Minum Serdang Bedagai Tebing Tinggi, dan ini sudah tahap sampai penyusunan pada DID. Semua ini dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Tebing Tinggi. Bidang pemerintahan, kepegawaian daerah, peningkatan kapasitas SDM, pengendalian pembangunan, dan kemampuan aparat dalam menuju smart city, ini juga akan kita lakukan pembinaan sehingga aparatur sipil negara di Kota Tebing Tinggi ini menjadi mapan, tidak tertinggal, walaupun tidak sehebat anak-anak milenial, namun sudah mampu masuk di era global, era digitalisasi. Ini bisa kita lihat saat ini dari Dinas Pendidikan sedang melakukan transformasi digital pembelajaran terhadap para guru-guru dan jajaran Dinas Pendidikan. Strategi-strategi yang akan kami tempuh untuk mencapai program prioritas tersebut dan menjalankannya, yang pertama pasti kita harus melakukan evaluasi kembali terhadap rencana kerja pemerintah Kota Tebing Tinggi, kemudian juga melakukan kajian terhadap kemampuan anggaran di pemerintah Kota Tebing Tinggi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi dan kolaborasi. Dalam arti kata, pemerintah Kota Tebing Tinggi harus melakukan kolaborasi, koordinasi terhadap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pihak-pihak perbankan, dan pihak-pihak swasta lainnya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah keterlibatan masyarakat untuk ikut peduli, ambil bagian di dalam
strategi yang diterapkan untuk pencapaian program prioritas tersebut. Isu strategis nasional yang sangat penting saat ini adalah isu stunting, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan. Hal ini juga menjadi fokus dari program kita ke depan 2023 dan 2024 di masa transisi pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang dijabat oleh penjabat wali kota, karena tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu melekat juga kepada penjabat wali kota, bukan hanya kepada penjabat politis, kepala daerah yang dipilih secara politis. Jadi ketentraman, ketertiban, peningkatan kesejahteraan masyarakat itu tetap menjadi fokus utama penjabat kepala daerah. Dalam hal ini juga di Tebing Tinggi menjadi fokus dari penjabat wali kota Tebing Tinggi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.